Emily Longley lahir di Inggris pada tahun 1994 dari pasangan Mark dan Caroline Longley. 2 tahun kemudian, Emily mendapatkan seorang adik perempuan yang diberi nama Hannah. Sejak kecil, keduanya sangat dekat satu sama lain. Dan mereka tinggal dalam keluarga yang penuh kasih dan juga perhatian. Ketika Emily berusia 9 tahun dan Hannah berusia 7 tahun, keduanya pindah ke Selandia Baru dan kota Auckland menjadi rumah baru mereka. Pada tahun 2010, Emily terbang kembali ke Inggris untuk belajar di perguruan tinggi Brockenhurst. Dan dia tinggal di sana bersama dengan kakek neneknya. Emily bertekad untuk mendapatkan gelar bisnis dan bermimpi untuk menjadi seorang model di Inggris. Ketika Emily pindah ke sana, orang tuanya memutuskan untuk bercerai, tetapi tetap mempertahankan hubungan baik. Emily adalah seorang wanita muda yang cantik dan juga menarik banyak perhatian. Dan suatu hari dia bertemu dengan Elliot Turner, seorang pemuda berusia 20 tahun. Elliot sangat terkesan dengan Emily dan lambat laun komunikasi mereka tumbuh menjadi hubungan romantis. Pada bulan April 2011, Emily kembali ke Selandia Baru untuk mengunjungi keluarganya yang sudah tidak dia temui selama sekitar 6 bulan. Ayahnya menjemputnya di bandara dan Emily yang sangat merindukan ayahnya langsung lari dan memeluk erat. Emily memang diketahui memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ayahnya. Keesokan harinya, seluruh keluarga pergi ke restoran pizza favorit Emily, di mana Emily memberitahu keluarganya bahwa selain belajar di perguruan tinggi, dia juga bekerja sebagai model. Dia juga menceritakan seorang pria yang dia kencani yang sudah berjalan selama beberapa bulan. Emily juga mengatakan kalau dia tahu dirinya masih terlalu muda untuk menjalani hubungan yang serius. Dan dia berpikir akan mengakhirinya saat pulang ke Inggris nanti. Emily menghabiskan beberapa minggu berikutnya bergaul dengan teman-teman dan keluarganya. Dan ketika waktu kepulangan tiba, sulit bagi Emily untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Namun Emily berjanji dia akan kembali dalam waktu 5 bulan karena ingin melihat pertandingan Piala Dunia Rugby yang akan dimulai pada tanggal 9 September. Beberapa hari kemudian, Emily mengirimkan pesan teks pada ayahnya memberitahunya tentang berita putusnya dia dengan Elliot. Tetapi dia tidak menjelaskan secara rinci. Sementara itu, Elliot langsung bertingkah aneh setelah melihat foto-foto Emily yang dia posting di media sosial, yaitu foto-foto Emily di Selandia Baru bersama model pria yang bertelanjang dada, dan Elliot menjadi sangat cemburu. Elliot Turner adalah putra dari seorang pedagang perhiasan yang sangat kaya yang membuat hidupnya terlalu liar dan juga bebas. Dia sangat terkenal di bar dan klub lokal di Bournemouth yang merupakan teritori dari geng pemuda kaya ini. Beberapa orang menggambarkan Elliot sebagai orang yang menunjukkan sifat yang mengancam, agresif, kasar, suka mengontrol, dan juga posesif. Pada bulan Januari 2008, ketika masih berusia 16 tahun, Elliot pernah menerima surat peringatan pelecehan dari polisi yang menyuruhnya untuk tidak menghubungi mantan pacarnya. Hal ini terjadi karena Elliot membombardirnya dengan pesan teks dan email karena telah diputuskan. Elliot senang menjadi pusat perhatian. Dia juga tidak perlu bekerja untuk mencari nafkah karena orang tuanya memberinya semua yang dia butuhkan. Elliot dengan terampil memanipulasi orang termasuk orang tuanya. Hidupnya hanya berputar tentang pesta, wanita, alkohol, dan juga seks terlarang. Dia menganggap dirinya sebagai orang yang bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Teman-temannya mengatakan bahwa Elliot menganggap dirinya sebagai seorang gangster dan ingin menjadi orang yang dihormati oleh semua orang.
Dia bisa datang ke sebuah bar dan membelikan semua orang di sana minuman beralkohol. Dia bertemu dengan Emily pada bulan Desember tahun 2010 dan pasangan ini menikmati kehidupan mewah di resort dan sering bersenang-senang sampai larut malam. Tetapi Elliot yang memiliki sejarah obsesi terhadap wanita segera menunjukkan tanda-tanda kecemburuan. Akibatnya, hubungan mereka dengan cepat meningkat menjadi tegang dan sering terjadi pertengkaran yang disertai kekerasan. Di tengah semuanya itu, Emily mencoba untuk bertahan. Dia menuliskan sebuah catatan kepada Elliot yang mengatakan kalau dia mencintainya, memintanya untuk menghentikan ancaman pembunuhannya, memintanya berhenti berbicara tentang mantan pacarnya, memintanya berhenti bertindak agresif. Karena semua hal itu membuat Emily merasa takut dan juga terintimidasi. Ketika Elliot mulai menunjukkan wajah aslinya dan ketika perilaku obsesifnya mulai melampaui semua batas yang wajar, Emily menyadari bahwa dia tidak ingin meneruskan hubungannya. Namun, orang-orang seperti Elliot tidak mengerti kata penolakan. Pada malam hari di tanggal 6 Mei 2011, Emily bersama teman-temannya sedang berada di salah satu klub malam. Kamera CCTV menangkap bagaimana dia datang ke klub malam itu bersama dengan teman-temannya. Elliot yang telah melihat postingan di Facebook Emily, di mana Emily melakukan sesi foto dengan model pria dan hal itu membuatnya kesal. Saat dia tahu kalau Emily berada di klub malam, dia langsung mendatanginya di sana dan mulai berdebat dengan Emily tentang pakaiannya yang terlalu terbuka. Perdebatan itu berakhir dengan Emily menyiramkan minumannya ke wajah Elliot. Dengan marah, Elliot melecehkan Emily secara verbal dan mengancamnya dengan kekerasan. Elliot terus mengabaikan fakta bahwa Emily telah memutuskannya. Karena merasa Elliot telah merusak malamnya, Emily memutuskan untuk pulang. Namun Elliot terus mengikuti Emily dan terus mengancam akan membunuhnya. Elliot tahu dia akan masuk penjara karena hal itu, namun dia yakin hukumannya akan sedikit dan dia tetap akan jadi jutawan. Elliot pada akhirnya berhasil menyusul Emily dan entah bagaimana membujuknya untuk mau datang ke rumahnya. Elliot mengatakan kalau dia hanya ingin berbicara dalam suasana yang lebih santai. Elliot tinggal bersama dengan orang tuanya dan mungkin itulah sebabnya Emily mau ikut pulang bersamanya. Dia pikir kalau Elliot akan bersikap baik di hadapan orang tuanya. Namun sayang, dugaan Emily itu sangatlah keliru. Keesokan paginya, Ibu Elliot menelpon ke layanan darurat mengatakan bahwa Emily tidak bangun dari tidurnya. Ketika petugas medis tiba, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menyatakan kematian Emily. Yang janggal ketika menelpon layanan darurat, suara Ibu Elliot terdengar sangatlah tenang. Ibu Elliot, Anita Turner, adalah seorang warga negara Indonesia yang datang ke Inggris untuk menikahi suaminya. Ayah Emily terbangun di pukul 2 pagi dan melihat adanya banyak panggilan telepon yang tak terjawab dari mantan istri dan putri bungsunya. Ada juga pesan suara dari Hannah, tetapi ayah Emily hampir tidak dapat mendengar apa yang dikatakannya. Namun dia hanya mendengar suara mantan istrinya menjerit di latar belakang mengatakan bahwa Emily telah meninggal dunia. Mark menolak untuk mempercayai informasi itu. Dia lalu menelpon ibunya di Inggris dan ketika ibunya mengkonfirmasi hal itu, seluruh dunianya menjadi hancur. Beberapa saat kemudian, seorang petugas polisi mengambil telepon itu, memberitahunya tentang kematian Emily. Polisi memberitahu bahwa Emily telah meninggal dunia dalam tidurnya. Hal ini terdengar tidak masuk akal karena Emily masih sangat muda dan dalam keadaan tubuh yang sehat. Polisi mengumpulkan beberapa bukti, tetapi tidak jelas apa yang terjadi pada Emily dan mereka harus menunggu hasil otopsi. Orang tua Elliot memberitahu penyelidik bahwa mereka berada di rumah sepanjang malam
dan tidak mendengar adanya sesuatu yang mencurigakan. Elliot menyatakan rasa berdukanya atas kematian Emily dengan memposting foto mereka bersama di halaman Facebooknya. Polisi tidak memiliki bukti yang kuat untuk membantah cerita Elliot dan orang tuanya bahwa Emily secara misterius meninggal dalam tidurnya. Baru saat penyelidik menemukan penyebab kematian Emily, mereka mengerti apa yang mereka hadapi dan bagaimana melakukan penyelidikan. Sambil menunggu hasil otopsi, penyelidik menemukan bahwa beberapa hari sebelum kematiannya, Emily telah memposting sesuatu yang aneh di halaman Facebooknya. Yang menyatakan kalau ada seseorang yang menguntitnya dan menambahkan seseorang kerap menelponnya, mengatakan kalau Emily tidak mengenalnya, namun dia tahu segalanya tentang Emily. Dan orang itu terus mengajak Emily pergi keluar, namun saat Emily menutup telepon itu, orang itu tidak akan berhenti menelponnya. Di saat yang bersamaan, polisi berhasil mengetahui bahwa sebelum kematiannya, Emily sempat bertengkar dengan Elliot di depan tamu klub malam lainnya. Setelah mewawancarai teman-teman Elliot, penyelidik mengetahui bahwa Elliot mencoba untuk mengendalikan setiap gerakan dari Emily. Dan yang paling penting adalah Elliot mengancam akan membunuhnya berkali-kali. Sayangnya, teman-temannya itu tidak pernah menganggap hal ini serius, percaya bahwa ini hanyalah bualan Elliot saja. Hasil otopsi tidak memberikan penyebab pasti dari kematian Emily. Namun para ahli menyebutkan itu bisa terjadi karena pencekikan. Terdapat bukti fisik yang sepenuhnya konsisten dengan adanya tekanan di leher Emily. Penyelidik juga yakin bahwa salah satu anggota keluarga Elliot terlibat dalam kematian Emily. Dan mereka pun memutuskan untuk memasang alat penyadap di rumah mereka. Polisi berharap bisa mengetahui apakah mereka menyembunyikan sesuatu. Berkat alat penyadap, penyelidik mendengar bagaimana Elliot mengajari ibunya tentang bagaimana berperilaku dengan polisi dan apa yang perlu dia katakan. Ayah Elliot tampaknya menjadi satu-satunya orang yang mengerti apa yang putranya lakukan itu salah. Tetapi akhirnya dia pun tunduk pada keinginan putra dan juga istrinya. Dalam rekaman itu, penyelidik juga mendengar apa yang sebenarnya terjadi pada Emily, di mana Elliot mengakui bahwa dia yang menyebabkan kematiannya. Diketahui juga bahwa bukti telah dihancurkan dan keluarga Elliot berkolusi untuk menutupi jejak Elliot sebelum menelpon ke layanan darurat. Polisi menangkap Elliot seminggu setelah kematian Emily, dan dia tentu saja menyangkal kesalahannya. Pengacaranya mencoba untuk menantang keaslian dari rekaman audio tersebut. Namun setelah mempelajari semua aspek dari kasus ini, hakim mengizinkan jaksa penuntut untuk menggunakan rekaman itu sebagai bukti. Selama persidangan pada bulan Mei tahun 2012, pengacara Elliot menyatakan bahwa klien mereka bertindak hanya untuk membela diri. Elliot mengatakan bahwa pertengkaran di kamar tidurnya itu berubah menjadi kekerasan dan dia berpikir harus mencengkram lehernya Emily. Namun dia bersikeras kalau dia tidak pernah membunuhnya. Dia hanya menemukannya telah meninggal dunia di tempat tidurnya keesokan paginya. Selama hari kedua persidangan, Elliot mengatakan kepada pengadilan bahwa dia merasa muak dengan tindakannya malam itu. Diduga setelah menemukan Emily meninggal, dia mengatakan kepada ibunya betapa malunya dia dan bahwa dia akan pergi melarikan diri ke Spanyol. Tetapi tiba-tiba Elliot berubah pikiran karena suatu alasan. Ketika polisi tiba di rumah Elliot, mereka melihat adanya tas-tas yang sudah terisi penuh dan paspor Elliot ada di sakunya. Elliot mengakui di pengadilan bahwa dia telah mengancam Emily. Namun dia juga menyebutkan kalau Emily mulai memukulinya dengan tangan dan juga kakinya. Elliot mencoba menenangkannya sebelum menyerah dan melemparkan padanya uang kertas sebesar 20 pound sterling untuk Emily pulang dengan taksi. Elliot mengatakan kalau dia belum pernah melihat Emily mencapai titik kemarahan itu dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena Emily tidak bisa dihentikan,
Pada saat itu Elliot langsung mencengkram leher Emily dengan tangan kanannya dari arah belakang, mendorongnya ke tempat tidur dan menahan kepalanya ke bantal selama 5 detik. Kemudian dia melepaskannya dan keluar dari kamar dengan marah. Dewan pembela bertanya mengapa Elliot melakukan itu, dan Elliot menjawab itu dilakukan untuk menghentikan kemarahan Emily sebelum semakin menggila. Ketika pembela bertanya seberapa keras dia mencengkramnya, Elliot menjawab cengkramannya cukup keras. Dan ketika ditanya apakah dia bermaksud untuk membunuh Emily, Elliot menjawab tidak. Elliot mengira kalau Emily hanya jatuh tertidur. Dia baru menyadari Emily sudah meninggal dunia hanya ketika dia tidak bangun keesokan paginya. Dalam wawancara dengan surat kabar, ayah Emily berbicara tentang betapa sulitnya baginya untuk kehilangan putrinya. Dan bagian terberatnya adalah bahwa dia tidak akan pernah melihat Emily lagi. Bagi ayah Emily, dunianya benar-benar menjadi tempat yang lebih baik dengan keberadaan putrinya itu. Dari komputer yang disita dari rumahnya, polisi menemukan pencarian tentang kematian karena pencekikan dan bagaimana menghindari hukuman atas kejahatan. Motif utama kejahatan ditetapkan sebagai kecemburuan. Saat di dalam tahanan, Elliot membual bahwa juri akan percaya cerita versinya bahwa Emily telah menyerangnya terlebih dahulu dan dia telah bertindak hanya untuk membela dirinya. Dalam surat-surat yang dia tulis dari sel penjaranya kepada teman-temannya, Elliot mengatakan kalau dia akan segera mengendarai mobil Range Rover terbarunya dan pindah ke Spanyol. Namun, juri dengan cepat menghancurkan impian Elliot untuk bisa hidup bebas ketika mereka menemukannya bersalah. Pada 22 Mei tahun 2012, pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Elliot dengan hukuman minimal 16 tahun di penjara. Hakim mengatakan bahwa Elliot adalah seorang pria dengan arogansi yang mencolok. Dia menyebut kalau Elliot tidak pernah mencintai Emily dan melihatnya seperti sebuah piala saja. Hakim juga menghukum Elliot tambahan 9 bulan karena memutarbalikkan jalannya keadilan. Tetapi Elliot bukanlah satu-satunya orang yang diadili. Orang tuanya, Anita Turner yang berusia 51 tahun dan Lee Turner yang berusia 54 tahun juga dinyatakan bersalah karena menghalangi jalannya keadilan. Dan mereka dijatuhi hukuman 27 bulan di penjara. Ayah Emily menangis saat dia berbicara tentang putusan hukuman hakim. Bersama dengan mantan istri dan putri bungsunya, dia mengatakan apa yang telah mereka dengar selama 5 minggu terakhir ini sangatlah mengejutkan dan membuat mereka jijik. Bahwa ada seorang pria yang begitu jahat seperti Elliot memperlakukan Emily dengan sebegitu kejamnya. Di bulan Oktober tahun 2020, dilaporkan bahwa teman satu sel Elliot telah memukulinya di penjara. Itu terjadi setelah dia menggantung foto Emily di dalam selnya dan membanggakan telah menerima surat dari penggemar wanita. Juga Elliot menyombongkan dirinya kalau dia akan segera kembali ke kehidupan normalnya yang penuh dengan champagne, mobil mewah, dan juga wanita. Well, sampai di sini dulu kisah ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!